lagi di Gemar Inspirasi. Nah, kali ini kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita lagi mau pergi ke Lampung nih, teman-teman. Kita ada acara apa, Bin? Kita lagi ada acara apa ya? Acara apa? Kita bakalan siaran radio sama radionya Mandala. Itu merupakan kepunyaan maksudnya itu punyanya Bapak Aris, Ketua DPD Komisi Lampung. Kita mau jelasin tentang program Gemar. Jadi kita udah bawa juga oleh-oleh buat Komisi Lampung nih, lucu banget. Jadi kita mau nunggu dulu karena pesawat kita jam 3:30. Sekarang tuh baru jam 2:30. Jadi 1 jam lagi ya, teman-teman. Masih lama. Oke. Oh, Pak Denny. Halo. Kita mau kemana nih, Pak Denny? Ke Bandar Lampung. Wih, ada acara apa tuh? Nah, acara pasti seru nih. Acara anak muda dan acara sales digabung sekaligus. Nah, pokoknya saksikan aja lah nanti di IG Komisi Jakarta dan IG-nya Gemar, Generasi Emas Berkarya. Ya. Saksikan liputan kami di sana tuh. You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes. Hai teman-teman, kita udah di pesawat. Doain kita semoga sampai selamat tujuan. Sampai keselamatan. Dadah. See you, sampai berjumpa di Lampung. Halo teman-teman, kita udah ada di Lampung. Ikutin perjalanan kita ya. Dia udah ada gajah di belakang kita. Di belakang Kita ada ada gajah. Dadah. Dadah. Udah yuk. Nah, ini apa? Pemimpin lah nanti kalau ya kan, calon-calon anak muda yang akan menjadi pemimpin bangsa dengan prestasi dan karyanya. Dari lambang pensil ini ya. Terus warnanya merah dan kuning dengan semangat. Merah merah melambangkan semangat yang berapi-api dan kuning melambangkan emas, generasi emas. Ada lagi, Bi? Ada lagi ya. Keseluruhan tuh, nah. Keseluruhan. Coba Papi lihat itu bentuk apa? Ya belum boleh. Belum boleh. Ini dulu. Belum ketebak. Mirip apa, Bi? Ini sama kayak piala kita. Yang itu tangan kepal itu kan, Kayak kepalan tangan kan. kepalan tangan. Kebayang nggak kalau udah itu baru itu? Patinya kemarin langsung kayak Oh yes. iya, kayak kepalan tangan. Terus maknanya naik-naik itu apa? Maknanya naik, ya makin inilah, makin anak muda yang akan menuju pada makin dewasa jadi calon pemimpin. Iya, tapi sebenarnya itu karena bonus demografi itu kan naik terus. Naik, Dia naik. Iya, Nah, benar. jadi kan generasi emas yang memiliki semangat, terus dia tuh karena untuk bonus demografi, jadi naik. kan. Kayak gitu. Ini filosofinya boleh dibuka. Ya 80 lah. Selamat datang di Hotel Horizon. Di situ kan ada terus. Itu selalu bagus. Selamat datang di Hotel Horizon. Selamat beristirahat.
karena besok jadwal kita padat. Jangan lupa untuk liatin video ini sampai full. Hai, kita udah ada di hotel nih sama Kak Kartika. Kita satu kamar ya, Kak? Ih, siapa yang mau stop? Udah capek, jangan ngomong. Hai, kita lagi menu. Ini kita lagi mau makan malam. Apa namanya ini? Mandok itu. Iya, betul sekali, Nenek. Aku nggak tahu ya nyebutnya. Oke, setelah itu nanti kita bakalan makan-makan. Hai, hari ini kita udah makan bersama Kak Kartika. Halo. Hai. Hai semuanya. Oke, Pak Denny. Ya, mantap. Halo, hari ini kita baru sampai di tempat untuk siaran di belakang aku. Nah, ini kita mau ke sana dulu. Stay tune, guys. Assalamualaikum. Sebelah itu adalah Puncak Mas. Puncak Mas itu Kartika. tempat view yang bagus. Iya. Nah, hanya di sebelah kita. Dulu belum ada ini, saya tinggal loncat aja nih. Iya. Mana lah gratis gitu. Sekarang udah di pagar-pagar gitu. Mau berapa orang yang bicara? 3, Pak. 3 ya. Sini. Mundur. Waduh, sayang banget. Dia nggak akan bisa bangga mendapatkan emas di PON gitu ya. Nah, sayang kan. Nah, bagi orang atlet yang jenuh itu manusiawi lah. Saya juga pembina olahraga, saya tahu atlet itu pasti suatu saat akan mengalami titik jenuh. Nggak apa-apa, itu proses alami. Ini prestasi kamu gitu loh. Kamu bisa masuk sekolah instan, sekolah yang gratis, dan lulus langsung bisa kerja. Nah, dengan saingan yang ribuan orang, itu prestasi kamu. Nah, baru dia sadar, oh iya itu prestasi ya. Nah, kadang-kadang orang nggak sadar punya prestasi. Tapi pasti setiap orang punya prestasi. Harus Pak Denny buka auranya. Dilihat dulu Pak, biar bakatnya. Oke, luar biasa perbincangan kita. Semoga jadi inspirasi di program Ngopi, Ngobrol Inspirasi Mandala FM. Dan di hari ini, itu kalau mau lihat Bidan juga ada bahkan karena kan bonus demografi itu pada usia produktif itu 15 sampai 64 tahun gitu kan. Ada yang jadi bidan, ada yang relawan. Jadi kalau misalkan teman, kayak kita selalu bilang kayak ayo kita kumpulin seluruh anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terbatas ruang, jarak dan waktu. Teman-teman mau bakatnya apapun itu kita bisa arahkan. Jadi ketika teman-teman udah gabung ke forum Gemar ini, teman-teman udah klik link yang ada di Instagram kita, itu udah ada langsung linknya, tinggal diklik aja, nggak usah diketik-ketik lagi. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja seluruh formnya, kemudian nanti teman-teman langsung DM Instagram kita, langsung dimasukin Pak. Nanti kita baru share diskusi bareng di situ di grup ya. WhatsApp. Ada call centernya atau seperti apa selain di IG ini?
bisa banget kalau misalkan teman-teman yang mau tanya, kalau misalkan kita saat ini lebih ke DM Instagram juga Pak, karena kita lagi bentuk juga untuk nomor handphone yang bisa dituju gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan Instagram kayaknya semua orang juga udah punya Instagram ya Pak, jadi teman-teman yang DM pun pasti nanti akan kita langsung balas aja. Teman-teman kenapa sih wajib banget buat langsung kepoin aja di Instagram kita Generasi Emas Berkarya nih teman-teman, karena tadi kan Pak Dene juga udah jelasin ya Pak tentang gemar itu seperti apa gitu. Kemudian Pak Dene juga jelasin kalau misalkan gemar itu bukan cuma dari salah satu aja latar belakang nih anak mudanya. Nah inilah yang menjadi pembeda kami dibandingkan dengan komunitas yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman bergabung satu komunitas itu latar belakangnya cuma satu, sama semua gitu kan. Terima kasih nih kami udah diundang Pak dan bisa siaran langsung di Radio Mandala 90,1 FM di Lampung nih guys. Nah Pak Aris tadi kami sudah menjelaskan mengenai gemar. Nah bagaimana pendapat Pak Aris mengenai gemar ini? Menurut saya, wow. Jadi gemar ternyata satu komunitas yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak muda supaya bisa diarahkan ke jalur yang baik dan benar. Itulah gemar ya. Jadi untuk anak-anak muda di Lampung yang belum tahu tentang gemar, silahkan hubungi Kartika ya, salah satu humasnya, juga dengan Kak Beni ya. Teleponnya di nomor ini ya. Pokoknya gemar itu sangat bagus sekali, mengumpulkan para pemuda-pemudi supaya lebih berprestasi lagi. Mari bergabung di Gemar. Halo teman-teman, kita lagi ada di tempat wisatanya Lampung. Oke. Oh gitu. Kenapa takut nih? Ikutin perjalanan kita ya. Teman-teman Gemar, Generasi Emas Berkarya, banyak banget yang nanya, Gemar itu apa ya? Komunitas tak? Apa instansi? Atau apa? Nah, kali ini kita mau bahas sama teman-teman. Gemar itu merupakan suatu komunitas yang didirikan oleh Bapak Didi Widiasmisi. Komunitas ini dikhususkan untuk menaungi banyak anak muda di seluruh Indonesia tanpa terbatas ruang, waktu, dan jarak. Nah teman-teman, apa sih goalsnya dari Gemar sendiri? Nah teman-teman, kita mempunyai visi, yaitu untuk membentuk suatu generasi emas berkarya yang peduli bonus demografi. Karena nantinya Indonesia pada tahun 2045 akan memasuki fase bonus demografi, di mana kita sebagai anak muda pada saat ini akan menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Nah dari situlah terbentuklah suatu komunitas Gemar untuk bisa mempersiapkan kita anak muda ini untuk bisa membuat Indonesia jauh lebih maju di kemudian hari. Ini komisi Lampung. Hai, hari ini aku lagi ada di Lampung. Kita baru sampai di hotel dan kita ketemu dengan Komisi Lampung. Nah, keseruannya, yuk langsung lihat aja. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on. Say hi. Halo. Ini nggak ke-shoot, nggak kelihatan. Hai. Terakhir kalau 2018 ke 19.
itu dengan kantor kita bantu anak-anak muda ini yang kita udah bilang ini, mereka siap untuk berbagi lah mereka, pengalaman mereka, untuk mentoring juga bisa. Saat ini kan zaman kolaborasi lah ya, zaman yang kerjasama, sinergi. Jadi bukan hanya kita sayang banyak enggak, semua juga kita kerjasama, kita berkolaborasi. Ya, itu sih saya. Ya, kita, saya dan ada tadi Pak Sugianto Tan sebagai pembina Kemar dan Pak Jenderal Amrizal sebagai penasehat. Pak Sugianto ini memang orang yang banyak berkecimpung di anak muda. Dia dulu kerja di Astra, mau diangkat sebagai direktur di Astra. Dia mengundurkan diri karena dia memangnya berkecimpung di anak muda. Karena dia berkecimpung di memang kalau kita ini ngajar lebih ke anak kecil gitu kan, jadi pendekatannya lebih anak kecil gitu kan. Mereka punya media pembelajaran sendiri gitu. Jadi memang ini ada pengurusan itu lengkap divisi-divisinya, ya semua lepas lah. Oke, saya mungkin itu sih Pak, kita keren kan sebenarnya Pak. Inspirasi Mas Berkarya. Bersama kita inspirasi. Halo teman-teman, kali ini kita lagi di Aska Jaya. Ini adalah pusat oleh-oleh di Lampung. Jadi kita mau beli-beli oleh-oleh di sini. Oke, ikuti perjalanan kita. Sama Fitri. Oke guys, ternyata di sebelah sini masih banyak lagi ini perkeripikan. Kalau tadi sebelah sana itu pisang-pisangan gitu ya. Ada juga bolu-bolu di sini. Kita bisa lihat yang lain ya teman-teman. Tuhan, alhamdulillah sudah 17 negara kunjungi dari sales ya. Jadi next Model jaringan aja seperti penyelidikan. memberikan informasi kepada masyarakat tentang provinsi sales sebagai pilihan terbaik. Jadi sales itu bukan pilihan terakhir, tapi pilihan terbaik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya menantu pacaran sama sales, jangan ditolak. Itu masa depannya pasti cerah kalau dia rajin ya. Lalu kemudian memberikan pelatihan tentang salesman, memberikan pembekalan tentang sales ethic ya. Ya, Provinsi Banten, Percasi itu Persatuan Catur seluruh Indonesia. Jadi saya punya banyak tim atlet catur. Kemudian juga saya sebagai bendahara di Kreator. Kreator itu komunitas entrepreneur anak muda. Kemudian juga saya membentuk, saya juga sebagai member Aspirasi. Aspirasi itu Asosiasi Penulis dan Inspirator seluruh Indonesia.
Saya udah menulis 13 buku, ya. Nanti ada buku yang akan kami bagikan buat teman-teman di sini. Nah, dan terakhir saya membentuk Gemar. Gemar ini apa? Generasi Emas Berkarya. Ini komunitas anak muda. Kenapa saya bentuk Gemar? Karena Indonesia sedang menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, saya ambil peran di situ, saya mempersiapkan anak-anak muda karena mereka lah calon pemimpin bangsa masa depan. Jadi saya kumpulkan anak muda ini untuk menginspirasi anak muda Indonesia lainnya. Nah, nanti salah satunya ada Kartika. Nanti Kartika akan lebih jelaskan mengenai Gemar, karena di Gemar saya hanya sebagai pembina, Kartika sebagai sekretaris Gemar, ada ketuanya Budi yang hari ini tidak bisa hadir. Nanti Kartika akan menjelaskan apa itu Gemar. Terima kasih. Kepada Ibu, terima kasih karena sudah datang di acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama mengenalkan, saya Kartika Rahmadana, bisa dipanggil Kartika. Saya merupakan dari Sekretaris Gemar Generasi Emas Berkarya. Nah Bapak Ibu, tadi kan Pak Denny udah jelasin ya mengenai Gemar. Nah, kali ini saya merupakan perwakilan dari Gemar nih, akan menjelaskan apa sih komunitas dari Gemar sendiri. Nah, Gemar ini merupakan suatu komunitas anak muda yang didirikan oleh Bapak Denny Widya STBC, di mana tujuannya adalah untuk membentuk generasi emas berkarya yang peduli bonus demografi. Karena kita tahu nih Bapak Ibu, pada tahun 2045 Indonesia itu akan masuk ke 100 tahun. Nah, disitulah dimana peran anak muda ini sangat penting sekali untuk memimpin Indonesia ini. Tentunya apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia tidak mendapatkan kesempatan emas ini untuk berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, di sini program namanya Gemar Award, di mana kita akan memberikan penghargaan bagi anak muda yang membentuk suatu komunitas sosial dan berdampak bagi banyak masyarakat. Nah Bapak dan Ibu, makanya kita kepengen sekali kalau misalkan kita ke daerah, kita coba untuk merangkul teman-teman yang di daerah yang mungkin masih insecure nih, melihat teman-teman yang di Jakarta gitu. Jadi kita ngerasa, ayo teman-teman, kita walaupun anak daerah, kita bisa kok main sama anak kota gitu. Walaupun kita nggak harus ke Jakarta, tapi kita anak daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari kabupaten, dari desa, dari kecamatan tempat kita tinggal, kita bisa kok, kita bisa saling terhubung, nggak usah merasa insecure, kita nggak usah merasa kita kecil gitu, karena kita sama, kita diberikan kesempatan yang sama terhadap Tuhan untuk belajar, selagi teman-teman mau belajar gitu. Tadi kita juga ketemu sama komunitasnya Mbak Dini, komunitas ngajar, kita mendapatkan apresiasi yang besar sekali, kita bahagia sekali dengan teman-teman ngajar dari Mbak Dini yang kepengen untuk bergerak juga jauh lebih besar. Kenapa? Karena kebanyakan sambil minum Pak, santai. Saya sebetulnya kan bukan orang motivator Pak. Jadi kan santai Pak. Saya autodidak Pak. Buka optik itu nggak ada yang ngajarin. Orang tua saya juga pernah kerja di optik. Saya sendiri juga nggak pernah. Bapak nanti tahu kan kuncinya. Saya modal 5 juta Pak di tahun 99. Habis krisis saya modal 5 juta. Optik saya pilih. Kalau orang bilang, oh enggak, suruh kesini orangnya Pak. Nanti boleh saya tanya jawab. Saya sampaikan ke bapak-bapak, saya ini ibaratnya asal jangan di tengah hutan, sama tengah laut saya bisa hidup. Itu yang saya jalankan. Saya buka optik itu pertama kali itu saya katakan apa? Saya modal 5 juta dapat pesanan dari saya pernah pegang terbaik Pak, pegang kepala cabang kosmetik Pradasari atau Purbasari. Itu saya diberikan kepada Pak. Jadi divisi bagian promosi ke Jakarta, namanya orang kampung Pak, saya nggak mau, saya nggak tertarik itu. Akhirnya saya menggunakan dia, saya ditaruh, dapat pesanan 5 juta. Tetangga ngasih tahu, buka optik aja, modal dari mana mas? Akhirnya apa? Dipaksa, sampai sekarang tetangga saya masih ada Pak, yang nyuruh saya buka optik itu. Tapi saya punya basic Pak, selama ini saya punya di marketing. Jadi di marketing itu kata Pak Aris itu paling enak Pak. Daripada orang kampung itu ya punya marketing. Ditaruh saya kepala cabang di Padang. Dia order bisa nggak sana. Saya kasih voucher kacamata 500.000. Kalau dia bisa bantu solusi saya. Ya Pak Aris, nanti kasih voucher 500.000. Nggak apa-apa 1 juta deh, nggak apa-apa. Ayo Pak, bisa menyelesaikan supaya dia bisa bayar. 1 juta Pak Aris, boleh? Yang
untuk periode selanjutnya. Dia nggak mau bayar. Dia belum Nggak mau mau bayar. Dia maunya segitu, dia nambah lagi. Dia maunya parkirnya tetap segitu. Dia order 500, dia bayar 500, dia orderin 1 juta. Bayar 500 sampai 1 juta. Penyelesaiannya bayar dulu, baru boleh order. Ya dia nggak mau bayar. 1 juta loh Pak, voucher kacamata ya. Dia order 500.000, ambil 1 juta, ngambil 1 juta. Masih 100 lagi dia. Besoknya dia order lagi, begitu lagi. Kalau dia bisa jawab 1 juta untuk beli kacamata dia. Kalau dia nggak mau order lagi. Akhirnya nanti nggak bayar. Saya sangat bertaruh dengan karyawan saya di Opti Modern. Kamu kerja 1 bulan, saya cukup 1 minggu. Kalau omset kamu bisa kalah sama saya, ambil optik saya. Saya pernah sampaikan. Iya Pak, kerja kamu sebulan, saya 1 minggu. Saya boleh taruh itu, tapi nggak ada sanggup Pak. Tapi nggak juga, kalau seminggu dari kasar kan jujur kan. Tapi mereka udah kenal dulu memang, karena yang training mereka juga saya. Iya Pak, itu tadi saya sampaikan bahwa saya itu bukan teori Pak, tapi mau ajak jualan saya siap. Gitu Pak. Isi Lampung.